Lagi nugas gua. Kenapa, Dus? Oh, gua nugas di Jepang. Itulah ada. Jadi gua lagi belajar kayak kedudukan Jepang di Indonesia gitu sih. Buat apaan? Ya, gue sih mau belajar aja sejarahnya, kayak mengenang jasa-jasa pahlawan, ngapain aja di sini, dampak di Jepang aja tuh apa aja sih, banyak tuh. Emang lu nggak tahu? Di sini gue kasih tahu kali ya. Boleh. Jadi gini, Nus, kayak dampak pendudukan Jepang di Indonesia tuh banyak banget. Jadi kayak masa pada pendudukan Jepang atas Indonesia memiliki banyaknya dampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya apa sih, Pan? Banyak cuy, bisa masalah politik gitu kan, kayak masalah politik sekarang si Puan ada pede. Terus ekonomi gitu kan, kayak Kaden gitu miskin. Enggak. Terus juga sih ada sosial budaya cuy, juga ngangkat. Juga ini loh, ngefek loh ke sosial budaya bangsa Indonesia. Ibu-ibu, iya itu ibu-ibu tuh ke bangsa Indonesia. Jadi kayak gue kasih tau dulu kayak politik kan. Soalnya menurut gue kalau masalah politik tuh penting banget sih. Soalnya efek itu bisa jangkanya panjang sebenarnya. Jadi gini cuy. Jadi kayak bidang politik kan. Jadi gue jelasin di bidang politik tuh banyak banget. Tujuan utamanya tuh untuk pemerintahan Jepang agar menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat Indonesia untuk bersekutu dan atau kasarnya memihak Jepang ya. Jadi gini cuy, kan pada saat itu lah, lu tau lah Jepang lagi ada masalah apa ya? Tahu gak? You know, World War II man? World War II. Ya, World War II. Jadi Jepang abis dibomin kan, dibomin di Hiroshima sama Nagasaki. Langsung nyanyi Hime. Kagak ada. Terus abis itu serius. Terus abis itu Indonesia ya, Jepang inilah minta bantuan ke Indonesia dengan cara mengasih kemerdekaan. Tapi tuh sebenarnya banyak banget cuy dampaknya. Kayak pemerintah juga tuh menjanjikan kemerdekaan kan pada bangsa Indonesia saat bom itu terjadi. Jadi kemerdekaan diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo saat berkunjung Indonesia pada September 1943. Itu sebelum kemerdekaan Indonesia pada 1945. Yeah. Nah, banyak banget tuh penerapan kebijakannya juga. Nah, antara lainnya juga tuh melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang di Indonesia ya. Lu tahu sendiri kan Indonesia sebenarnya udah dijajah sama Jepang tuh. Udah dijajah sama Belanda tuh udah lama kan. Dan tiba-tiba Jepang datang. Terus juga Jepang tuh membuat kayak organisasi alat propaganda, juga membentuk pemerintahan militer angkatan darat dan angkatan laut, dan juga melakukan seikere setiap upacara bendera yang penghormatannya ke arah Tokyo, bukan Tokyo yang Naiti Nissan ya. Iya. Nah, dengan membungkuskan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Heika, dan juga struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang. Jadi kayak banyak banget tuh struktur pemerintahan era Jepang yang diubah gitu loh, kalau dalam yang berpengaruh banget sama politik. Terus juga apalagi tadi politik, ekonomi ya. Ekonomi sih mengaruh juga sosial budaya. Nah, kalau di ekonomi tuh kayak gini. Kalau masalah sosial ekonomi tuh banyak banget cuy. Dampak dalam bidang ekonomi tidak berbeda dengan negara-negara imperialis lainnya sih. Jepang tuh banyak eksploitasi sumber daya seperti perekonomian, dalam sadang, pangan, logam, dan minyak. Pokoknya kayak hal-hal yang krusial gitu loh, yang kita pentingin di Indonesia gitu loh. Hal-hal dari kita yang kita punya gitu kan. Nah, contohnya tuh kayak menyita aset-aset ekonomi yang penting. Hasil perkebunan kita cuy, teh, kopi, tembakau, iya diambil sama Jepang. Tapi sekarang pada yang wibu aneh. Terus juga melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Kayak pengeluaran Indonesia, seksi pelarangannya terdirapkan pada penggunaan peredaran sisa-sisa persediaan barang tuh diawasi banget sama Indonesia. Sama Jepang. Yang seharusnya mereka nggak ada dong. Dan juga nih ada kebijakan self-sufficiency agar tidak memberi kepada pemerintah Jepang untuk menerapkan kebijakan beban sufficiency itu. Sufficiency ya begitulah. Juga ada setoran wajib Romusa. Tahu lah pada Romusa apa. Terus merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Itu kayak messed up banget sih. Kayak banyak hal-hal yang sebenarnya kita ada hak malah diambil haknya segitu sama aja. Gue masih kurang ngerti sih. Like, do you understand kayak how desperate Indonesian was? Yeah, how desperate. Yeah, we were at war. We were taken by the enemies. The Dutch, right? The Dutch, the Japanese, the Portugal, the English, and also Malaysia, bro.
Bidang sosial. Nah, selain perekonomian habis digunakan untuk kepentingan perang, pengalihan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan dan potensialnya mereka dimobilisasi. Nah, itu banyak banget tuh. Juga ada tidak meninggal dunia juga halamnya karena meninggal dunia si Jugan Ian Fustein, pengarang Romusa juga merekrut perempuan berbagai negara Asia seperti Indonesia, Korea, Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur tentara Jepang. Jadi kita tahu lah tentara Jepang tuh kasar banget sih. Kayak Gak kayak orang Belanda lah ya. Belanda setahu gue sih orangnya baik-baik. masih lebih baik. Nge-treat Itu cewek lebih baik. nge-treat masyarakat masih lebih baik walaupun ada sebanyak salah gitu tapi lebih baik. Terus juga kayak pendidikan pada masa pendidikan kondisi pendidikan di tanah air lebih buruk dibandingkan masa pemerintahan Hindia Belanda, cuy. Kenapa? Karena menurun drastis berbagai pendidikan di perguruan tinggi sampai terhenti selama beberapa tahun karena Jepangnya itu. Yang balik lagi tadi ke ekonomi banyak diatur sama Jepang. Gak mau anak negeri Indonesia ini ya berkembang. Iya, makanya asalnya itu pikiran mereka sendiri. Juga cuy, bidang kebudayaan sebagai negara fasis, Jepang mendidik warga negaranya dengan keras dan disiplin yang tinggi dong. Ya karena disiplin tingginya itu jadi kelihatannya kayak kasar banget Jepang sebenarnya ke Indonesia tuh. Jepang sangat menghormati kaisar yang mereka yakini sebagai keturunan dewa. Ya tapi itu kan ini ya kepercayaan masing-masing ya. Tapi ya itulah dewanya itu kebetulan keturunan matahari. Kan Jepang tuh percaya bulan, matahari, lalu tau lah yokai-yokainya sana. Warga negara kita disuruh nyembah. Ya harus menghormati respect tinggi kepada kaisarnya itu. Yang kayak tadi gue bilang, harus mewajibkan membungkuk badan sebenarnya untuk kaisar Jepang pada saat itu si Tenno Heika. Jadi kayak dalam kebudayaan tuh banyak hal-hal yang seharusnya kita punya kayak cinta tanah air kita tuh rasa cinta tanah air kita tuh mau nggak mau harus dikurangin gara-gara Jepang. Kayak banyak hal dampak politiknya juga itu berpengaruh cuy ke semuanya, kebudayaan juga. Hal agama mah ya itu kayak Indonesia harus percaya bakal dipaksa itu udah pasti gitu. Terus Van, itu pada saat itu gimana sih warga negara kita buat merdeka peran mereka? Wajar, pertanyaan lu bagus banget sih. Kebetulan gue juga baru belajar. Nah, di situ tuh banyak cara nih. Gue kasih tahu ya, caranya tuh banyak banget sebenarnya. Walaupun emang susah, tapi jadi gini nih caranya. Nah, jadi kayak Indonesia tuh capek gitu loh. Kayak soalnya sama aja. Kalau bawa mereka tetap sama aja derita, nggak sama aja kayak Hindia Belanda gitu kan. Jadi akhirnya Indonesia berani melalui gerakan bawah tanah dan mengangkat senjata terbuka untuk berani melawan Jepang. Nah, perjuangan itu banyak banget caranya. Ada juga perjuangan secara kooperatif. Nah, perjuangan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis, diduduk oleh lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Ya, melalui lembaga ini mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan melalui putra-putri, misalnya Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mansur. Itu mereka membangun dan membangkitkan semangat nasionalis bangsa Indonesia kembali. Jadi mereka membangun rakyat agar semangat gitu kan. Dan juga ada, ini juga terkenal nih, perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Nah, perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Jadi itu mereka diam-diam dari Jepang. Karena Jepang nggak mau dong, ada pemberontakan dong dari Indonesia. Iya. Jadi mereka membuat kelompok-kelompok rahasia. Nah, salah satu tokoh-tokohnya yang terkenal itu kayak kelompoknya Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo kalau nggak salah, dan juga kelompok si Sultan Syahir. Nah, dan juga ada kalau kelompoknya tadi kan ada kelompok Soekarni, Ahmad Subarjo, dan sekilas tentang Soekarni adalah tokoh pada zaman pemerintahan maaf. Yeah. Itu ia bersama Muhammad Yamin kerjanya kalau si Soekarni. Bekerja di Sekenbu, barisan propaganda Jepang, menghimpunkan tokoh-tokoh pergerakan kayak ada Mali, Kusanesi, Pandu Wiguna, dan Naruto. Aduh salah. Dan juga Nihim Marjo. Nah, bersama-sama mereka berani melawan gitu loh. Bekerja sama. Itu kerja si Soekarni. Tadi Pandu apa? Pandu Petualang. Oh, salah. Dikira sih Pandu. Wah, salah. Atau... Aduh, salah. Juga ada kelompok Ahmad Subarjo tadi ya. Nah, pada masa kependudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai kepala Biro Riset Kaigun. Bukan, Fu. Itu kantor penghubungan antara angkatan laut. Nah, di Jakarta sambil melakukan tugas utamanya tempat itu
berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang untuk mendirikan asrama pemuda yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka. Tujuannya itu ya udah jelas ya, mereka mau Indonesia merdeka. Dan juga yang terakhir ada kelompok Sultan Syahrir. Sementara Soekarno-Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, ya lu tau lah ya, itu kan banyak yang gelap-gelapnya, tapi membangun jaringan gerakan bawah tanah anti fasis. Cari yakin Jepang tak mungkin memenangi perang. Oleh karena itu menurutnya kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Pemuda tadi Nus, pada masa Jepang tuh mereka diberikan tawaran ya propaganda gitulah untuk menjalankan kepentingan Jerman. Nah di situ mereka di Jakarta mereka punya asrama itu kalau nggak salah Ika Daikagu, sekolah tinggi kedokteran. Nah pemuda yang dalam itu permusyawarahan, mereka perwakilan pelajar dan Indonesia berperi. Kelompok tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Itu udah pernah dengar kali ya. Itu mereka tuh menjadi saling bekerjasama untuk menyadari bahwa imperialisme Jepang tidak ada bedanya dengan imperialisme Barat. Juga tuh ada perlawanan senjata. Nah itu udah jelas ya, perlawanan senjata itu berbagai wilayah mereka melawan bersenjata. Mereka berani bertarung gitu loh. Kayak perlawanan rakyat desa Sukama di Tasikmalaya, dan juga perlawanan rakyat di Indramayu, perlawanan rakyat di Aceh, perlawanan peta di Blitar. Nah itu parah banget sih, banyak yang tumpah darah, banyak yang mati bagi Indonesia. Oh begitu ya Van, gila ya, bangsa Indonesia kita berjuangnya sangat keras. Iya, kayak Sombong Van? aduh boleh. Ya thank you ya. Thank you Nus. Ya jadi gitu aja sih. Ya gue masih belajar setiap hari untuk belajar sejarah Indonesia. Yaudah, lu mau balik? Balik ya. Gue juga. Aduh.